Tuhan, sebentar kami akan dengarkan nasihat firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu akan juga mampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini menyangkut masalah tema kita akar kepahitan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang 15 dikatakan di sana, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sekali lagi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, dulu dalam timnya Pak Frans dan Ibu Eli, saya pernah sampaikan ada 3 akar dosa. Yang pertama itu masalah cinta akan uang, yang kedua kepahitan, lalu yang ketiga adalah kesombongan. Nah, kenapa dikatakan akar? Karena dari situlah muncul dosa-dosa yang lain. Nah, hari ini kita akan bahas masalah akar dosa, yaitu kepahitan. Dikatakan akar karena dari kepahitan ini muncul dosa-dosa yang selanjutnya bisa membuat orang tersebut lebih parah. Dari kepahitan muncul kebencian, muncul dendam, muncul iri hati, muncul gampang curiga, muncul ingin membalas, bahkan menghancurkan hidup orang yang menyakitinya. Dan tidak sedikit yang kami temukan dalam pelayanan saudara ya, orang-orang yang kepahitan itu akan berurusan dengan okultisme. Kenapa? Karena dia kecewa. Akhirnya dia ngambil kuasa lain untuk membalaskan apa yang dia pernah rasakan sakit itu. Okultisme. Lalu muncul lagi apa? Dosa selanjutnya, fitnah. Kata-kata kasar, kata-kata gosip menjelekkan orang. Karena dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan di sana bahwa kata-kata yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Jadi dari satu kepahitan ini bisa membuat dosa-dosa yang lain itu muncul, saudara. Makanya pada Ibrani 12 tadi ayat yang ke-15 dikatakan supaya jangan sampai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Berarti untuk akar pahit ini jangan dianggap enteng, saudara, karena akan menimbulkan hal yang kurang baik, yaitu kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Intinya tidak ada damai sejahtera di sana. Kita banyak melihat contoh di Alkitab bagaimana orang-orang yang dikuasai kepahitan akhirnya jadi nggak karuan tempat dia hidup dan juga lingkungan kerjanya. Contoh seperti Saul. Saul kepahitan atau iri dengan Daud karena rakyat lebih menyanjung dia. Sejak itu Saul berupaya untuk membunuh Daud, saudara. Lalu siapa lagi? Contoh Ahitofel, penasihat Raja Daud dan Absalom. Dia berupaya mengadu domba, menghancurkan keluarga Daud dan Absalom. Karena Ahitofel itu pernah dikecewakan oleh Daud. Daud pernah memperkosa cucunya, yaitu Batseba. Ya. Kakak-kakak Yusuf itu pernah sakit hati, lihat Yakub lebih memperlakukan Yusuf istimewa. Akhirnya apa? Mereka memfitnah Yakub dengan berkata, anakmu itu Pak sudah mati. Ini bajunya ada darah. Fitnah. Lalu akhirnya dicelakailah adik mereka Yusuf itu. Itu dimulai dari mana? Sakit hati dan kepahitan. Jadi saudara, jangan anggap enteng masalah kepahitan ini, karena bisa berdampak buruk terhadap diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, solusinya apa? Solusinya hanya satu Bapak Ibu, yaitu kita harus mengampuni. Tidak ada lagi yang lain, kita harus mengampuni. Ya. Nah hari ini karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian, supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama. Apa itu mengampuni atau pengampunan? Saudara, saya temukan dari bahasa Yunani, mengampuni itu ada 3 kata. Karisomai, apiemi, dan apolio. Itu saudara bisa temukan nanti dalam Matius 6 ayat 12, itu doa Bapa kami. Di sana dikatakan, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Itu memakai kata Yunani karisomai. Lalu dalam Matius 18,
ayat 24 sampai 27, itu kisah seorang raja yang membebaskan stafnya atau karyawannya yang berhutang 100 dinar. Lalu dibebaskan. Nah itu juga memakai kata mengampuni, yaitu apolio dan apiemi. Nah dari 3 kata itu saudara saya temukan, ternyata mengampuni itu mengandung 3 makna. Yang pertama adalah membebaskan, yang kedua menghapuskan, lalu yang ketiga adalah membuang. Nah, kita masuk yang pertama, membebaskan. Apa itu membebaskan? Membebaskan artinya tidak ada sikap untuk balas. Jadi saudara, kalau kita betul-betul mengampuni, kata kita adalah mengampuni, maka jangan pernah terbesit dalam hati dan pikiran kita menunggu supaya orang itu hancur. Itu sama dengan kita belum mengampuni, saudara. Kalau mengampuni berarti kita bebaskan sudah. Jangan lagi berpikir untuk membalas atau mengharap-harap orang itu hancur. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, arti mengampuni adalah menghapuskan. Apa maksud menghapuskan? Tidak mengingat-ingat lagi dosa kesalahan orang itu. Sekali lagi, tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan orang itu. Saudara, mengingat-ingat dengan teringat itu beda. Kalau teringat itu lumrah. Misalnya kita punya teman kena tipu, lalu kita teringat, aku dulu pernah kena tipu seperti itu. Itu teringat. Tapi kalau mengingat-ingat, ya itu sengaja kita korek-korek lagi dosa orang itu. Itu yang tidak boleh, saudara. Kalau teringat itu kita nggak sengaja. Tapi kalau mengingat-ingat, kita bongkar lagi tuh dosa orang. Itu namanya kita belum mengampuni. Lalu yang ketiga, arti dari mengampuni adalah membuang. Artinya tidak menyimpan lagi kesalahan orang tersebut. Sama seperti Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan buang jauh dosa kita. Sejauh apa Bapak Ibu? Mari buka Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Pada waktu Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan buang jauh dosa kita. Sejauh apa? Mazmur 103 ayat 12. Dikatakan di sana, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tatkala Tuhan mengampuni dosa kita, Bapak Ibu, lihat, Tuhan buang jauh dan Tuhan tidak pernah ingat-ingat dosa itu. Itu namanya mengampuni. Jadi kalau saudara berkata, saya mengampuni kamu, ingat 3 ini harus ada. Membebaskan, menghapuskan, dan membuang. Tanpa 3 ini berarti kita belum mengampuni. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Kenapa kita sulit mengampuni? Apa yang membuat seseorang akar pahitnya itu begitu kuat nancap di hatinya? Apa yang membuat seseorang itu sulit untuk mengampuni karena saking kuatnya akar kepahitan itu? Saya temukan ada 3 sebab kenapa kita sulit mengampuni dan kenapa akar pahit itu begitu kuat menancap dalam hati kita. Yang pertama, saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Pada saat kita mengampuni belum tentu menghapus memori. Saya mau nanya saudara, pada waktu saudara mengampuni seseorang, apakah kejadian pada waktu dia menyakiti saudara langsung hilang dari ingatan saudara? Pasti tidak. Apalagi kalau itu betul-betul sangat menyakitkan, itu pasti akan terus muncul di pikiran kita. Nah ini yang seringkali kalau kita nggak bisa kendalikan emosi, begitu satu waktu teringat lagi akan kejadian itu, naik darah kita, saudara. Langsung kita rasanya, waduh gimana rasanya. Nah saudara begini Bapak Ibu, ada para jemaat tanya pada saya gini, Pak, saya itu sebenarnya sudah ngampuni itu orang. Ya. Cuman ingatan akan kejadian itu tidak bisa lepas dari pikiran saya. Nah, apakah saya belum bisa mengampuni? Ya. Soalnya banyak pendeta berkata, kalau kamu belum bisa melupakan, berarti kamu belum bisa mengampuni. Saudara, coba cek pada waktu saudara pernah disakiti beberapa tahun yang lalu, apakah ingatan kejadian tersebut hilang dari pikiran saudara? Pasti masih ada. Apakah saudara berarti saudara belum mengampuni? Ya belum tentu, saudara. Bapak Ibu begini, kita tidak bisa mengabaikan kodrat otak kita waktu diciptakan Tuhan. Salah satu fungsi otak kita yang dikodratkan Tuhan adalah sebagai pengingat. Itu sudah kodrat, saudara. Lain hal kalau kita geger otak, hilang ingatan, itu lain hal lah ya. Tapi salah satu fungsi otak kita adalah sebagai pengingat. Nah kalau kita pernah mengalami kejadian yang menyakiti hati kita, pasti itu kita ingat.
Nah, cuman masalahnya adalah apakah rasa sakit di hati saudara, rasa amarah atau api itu masih ada apa tidak? Itu yang menentukan. Kalau ternyata mungkin ingatan itu masih ada, tapi api di hati saudara atau rasa itu sudah nggak ada, berarti saudara sudah mengampuni. Jadi yang penting adalah apakah kita masih terasa sakit di sini atau terasa sesak lihat itu orang. Kalau ternyata enggak apa-apa, ya sudah berarti sudah mengampuni. Ya, tapi jujur saudara ya, inilah kendala pertama kenapa kita sulit mengampuni, karena pada saat kita mengampuni, memori kejadian tersebut belum tentu terhapus dari pikiran kita. Belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sulit mengampuni dan kenapa akar kepahitan itu begitu kuat menancap pada hati kita? Saat kita mengampuni, tidak menjamin kita diperlakukan secara adil dari orang yang kita ampuni. Pada saat kita mengampuni, tidak menjamin kita diperlakukan secara adil oleh orang yang kita ampuni. Saudara, konsep adil itu begini. Saya berbuat baik pada orang, lalu orang itu kembali berbuat baik pada saya, itu adil. Nah, kalau saya mengampuni orang atau kita mengampuni orang, bukankah itu perbuatan baik? Iya, itu perbuatan baik. Nah, dengan kita mengampuni orang tersebut, kita sudah berbuat baik pada orang itu. Lalu kebaikan apa yang kita terima setelah kita mengampuni itu orang? Apakah ada? Nggak ada. Nggak peduli kok dia. Masih mending kalau kita udah ngampuni, dia kirim uang, dia transfer atau kirim parcel. Itu masih enak. Ini nggak ada. Kita sudah mati-matian mengampuni, berbuat baik, tapi ternyata apa? Dia pun cuek itu. Kita tidak dapatkan perlakuan secara adil dari orang yang kita ampuni. Ini kesulitan yang kedua, kenapa kok akar itu sulit dicabut? Kenapa kita sulit mengampuni? Lalu yang ketiga, kenapa kita sulit mengampuni atau akar kepahitan itu sulit dicabut dari hati kita? Pada saat kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Pada saat kita mengampuni, tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni. Coba Bapak Ibu renungkan, pikirkan. Pada saat kita mengampuni itu orang, apakah orang itu langsung berubah bertobat? Langsung jadi baik? Tidak. Yang lebih parah begini saudara ya, habis kita ngampuni, besok dia ulangi lagi itu. Boy, sakit itu saudara. Ya. Itu yang membuat kita sulit ngampuni. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa dasar kita ngampuni? Sudah kejadian itu nggak lepas dari pikiran kita, sudah kita nggak diperlakukan secara adil, ditambah lagi dia makin menjadi-jadi. Terus dasar kita ngampuni itu apa? Saudara, dasar kita mengampuni ada dua. Yang pertama, mari buka Lukas pasal 6 ayat 37. Hendaklah kita menjawab ini dengan dasar firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 37. Jadi kita mau mengampuni orang bukan karena dia mau berubah, bukan supaya dia berbuat baik pada kita, tidak. Ada dua alasan perintah Tuhan, atau dua alasan nasihat firman Tuhan, kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama, Lukas 6 ayat yang ke-37, di sana dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Perhatikan selanjutnya itu. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Kata ampunilah di situ itu bersifat perintah, saudara. Poin pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara, saya mau negaskan, kalau dikatakan perintah berarti suka tidak suka. Mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, kita harus lakukan itu. Itu namanya perintah. Jadi mengampuni bukanlah saran, mengampuni bukan himbauan, mengampuni bukan ajakan, dan mengampuni bukan pilihan. Kita bukan disuruh milih. Mengampuni adalah perintah. Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau beritahu, khotbah pengajaran pada malam hari ini hanya akan bisa diterima oleh mereka yang punya penyangkalan diri yang tinggi. Ya. Kalau kita tidak punya penyangkalan diri yang tinggi, maka sulit saudara menerima pengajaran ini. Apa itu sangkal diri? Sangkal diri adalah mengaku bahwa hidupku bukanlah milikku, tapi milik Tuhan. Nah, kalau kita sadar kita milik Tuhan, maka apa kata sang pemilik hidup ini? Ya nurutlah. Itu dia.
Kita mengampuni bukan supaya orang itu berubah. Kita mengampuni bukan supaya kita dibaikin. Tidak. Kita mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Mengapa saya harus mengampuni? Kolose 3 ayat 13 dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Yang kedua, kita harus mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni. Ya. Saudara, saya berani khotbah begini bukan berarti kami, keluarga saya nggak pernah ngalami sakit, saudara ya. Ya, saya cerita dikit, keluarga saya, bapak saya apalagi itu tahun 2000-an, itu pernah kena tipu oleh teman usahanya dia. Jadi bapak saya itu udah pensiun. Nah, uang pensiun tabungan berapa puluh tahun itu, saudara, itu dipakai untuk usaha. Kena tipu, saudara. Ya, pada waktu itu ya lumayan jumlahnya, saudara ya. Dibawa lari sama temannya itu ke Hong Kong. Nah, terus bapak saya stres. Singkat cerita, saya dipanggil ke Jakarta karena bapak saya masuk rumah sakit. Lalu di situ saya terancam, saudara, tidak bisa lagi kuliah karena uang tidak ada. Sampai bapak saya bilang, sudahlah Son, kayaknya nggak ada lagi dana untuk kuliah. Nah, terus bapak saya minta supaya saya doa. Sempat bapak saya muncul niat begini, Son, kayaknya kita nanti mungkin pakai mafia. Karena kalau kita pakai polisi dan juga aparat agak sulit. Nah, ini ada mafia, ada 3 ini. Ada mafia ini, 3 ini. Nanti tip model bagi persen. Ya, mungkin 60-40 lah. Gitu. Jadi 40 di mereka, 60 di kita. Daripada hilang semua. Nah, saya cuma ngangguk-ngangguk aja, saudara ya. Lalu singkat cerita, bapak saya bilang gini, nah sekarang gini Son. Coba kau doa, tanya sama Tuhan, kira-kira dari 3 mafia ini Tuhan pilih yang mana? Coba. Itu saking stresnya bapak saya, saudara. Nah, mungkinlah saya jawab langsung di situ, saudara ya, karena saya sudah tahu jawabannya pasti enggak. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, udahlah Pak, coba nanti saya doa dulu. Nah, singkat cerita, saudara, saya pulang ke Surabaya, saya gumul, saya sharingkan ke teman-teman tim pendoa, dan kami memang sudah dapat jawaban dari Tuhan. Lalu saya telepon bapak saya di Surabaya, bapak saya di Jakarta. Saya telepon, itu pakai telepon rumah, saudara ya. Saya bilang gini, Pak, Tuhan bilang, ampuni, lepaskan. Ampuni, lepaskan. Oh, saudara tahu, bapak saya langsung bereaksi maki-maki saya. Keluar semua gaya medannya. Keluar semua kebun binatangnya. Lalu bapak saya bilang gini, kau pikir itu gampang cari uang, pakai otak begini. Oh, dia maki-maki saya, lalu dibanting tuh telepon rumah. Buang. Saya malam itu juga langsung sujud doa, Tuhan tolong jaga jantung bapakku Tuhan. Saudara, akhirnya puji Tuhan saya doa puasa lagi, saudara ya. Nah, itu pada bapak saya sudah berapa hari keluar dari rumah sakit. Gara-gara saya ngomong begitu, besoknya masuk rumah sakit lagi, sesak napas, saudara. Ya. Saya akhirnya sudah ke Jakarta lagi, nemani mama saya ngerawat bapak saya berapa hari. Dan saya berdoa jangan sampai bapak saya berurusan dengan mafia. Puji Tuhan, saudara, akhirnya terjawab semua, tidak ada urusan mafia. Pertanyaannya, apakah uang itu kembali, saudara? Tidak. Ya, tapi saya bersyukur kami sehat, bapak saya cepat pulih, dan tidak ada hutang sana-sini, tidak ada. Ya. Uang tidak kembali, saudara. Nah, kami lakukan itu hanya satu, ini perintah Tuhan. Jujur, saudara, apakah sakit? Oh, sakit, saudara, sakit. Tapi karena ini perintah Tuhan, dan kita sudah diampuni, maka kami sekeluarga harus mengampuni. Jadi ini dasar bagi kita, kenapa kita harus mengampuni, bukan supaya kita diperlakukan secara adil, bukan supaya memori kejadian itu hilang dari ingatan kita, bukan supaya orang itu berubah, tidak. Tapi karena ini perintah Tuhan, dan karena kita sudah diampuni. Kita masuk bagian selanjutnya, model pengampunan. Nah, saudara, saya temukan di dalam pelayanan, ada 3 model cara anak Tuhan mengampuni. Yang pertama, mulut memaafkan, tapi hatinya ngempet, ya, nahan. Mulutnya mengampuni, tapi hatinya itu nahan, saudara. Dia berkata, oh enggak apa-apa, biasa saja lah, biasa-biasa saja. Tapi hatinya, oh lihat nanti kok, ya lihat. Yang kayak gitu Bapak Ibu, itu sangat bahaya. Karena itu seperti bom waktu. Mari buka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4,
Kita lihat kasus Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima. Dikatakan di sana, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saya yakin dan percaya kita sudah tahu kisah ini, bagaimana Kain itu kepahitan, sakit hati, dendam, karena persembahannya tidak terima oleh Tuhan. Dia sakit hati melihat adiknya yang terima. Lalu akhirnya Alkitab katakan, dia mengajak adiknya pergi ke padang. Saudara, ingat, dulu itu belum ada Gojek ya, belum ada taksi. Jadi waktu berangkat dari rumah ke padang, mereka tuh jalan kaki. Jadi diperkirakan mungkin 30 menit apa 20 menit lah perjalanan. Bayangkan saudara, selama 20 menit, 30 menit itu, Kain sama Habel bisa ngobrol enak loh. Iya. Bisa ngobrol enak itu Kain, dia sandiwara. Mulutnya manis, tapi hatinya itu gois. Begitu sudah sampai di tempat yang direncanakan, dia langsung tikam adiknya itu. Ini model pertama, cara orang ngampuni. Mulutnya memaafkan, mulutnya manis, tapi hatinya itu nahan. Ini bahaya. Yang kedua, mau memaafkan, tapi pakai syarat. Nah, mau ngampuni, tapi pakai syarat. Oke lah, kamu akan saya ampuni kalau, oke lah, kami akan terima kamu kembali jika ada syaratnya, saudara. Sepintas saudara memang ini baik. Ya, karena ada orang berkata, Pak, kalau kita nggak tegasin begitu, nanti dia buat lagi. Sepintas baik. Tapi sekali lagi saya katakan saudara tadi di awal, kita ini anak Tuhan, harus dengan penyangkalan diri dan ikuti apa kata firman Tuhan. Saya mau nanya saudara, pada waktu kita minta ampun ke Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, apakah Tuhan pakai syarat saudara? Tidak. Mari buka Roma 5 ayat yang ke-8. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus mati bagi kita tanpa ada syarat. Tuhan Yesus mati bagi kita, tidak nunggu kita baik dulu. Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, dikala kita sudah lagi bejat-bejatnya tusuk hati Tuhan. Kita lihat ayatnya. Roma 5 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan memberikan hidupnya bukan tunggu kita baik dulu, tunggu kita bertobat, tidak. Tuhan memberikan hidupnya, dia mati bagi kita ketika kita lagi bejat-bejatnya dalam dosa. Tuhan menerima kita tidak pernah pakai syarat. Kenapa kita pakai syarat Bapak Ibu? Tapi jujurlah, itu yang kita temukan juga. Ada orang yang mau mengampuni, memaafkan, pakai syarat. Lalu yang ketiga adalah mengampuni, memaafkan dengan tuntas, tanpa batas. Nah, saya berharap kita anak-anak Tuhan masuk di poin yang ketiga ini. Kita lihat ayatnya Matius 18. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Dikatakan di sana, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali kalau dalam hitungan matematika itu 490. Coba saya tanya Bapak Ibu, ada nggak orang bikin kesalahan ke kita 490 kali satu hari? Nggak ada. 1 bulan? Nggak ada. 1 tahun? Nggak ada. Seumur hidup kita pun nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Dengan kata lain Tuhan katakan kalau kita mau ngampuni itu nggak usah dibatasi. Ampuni saja tanpa batas dan tanpa syarat. Nah ini yang ketiga. Jadi memaafkan atau mengampuni dengan tuntas tanpa batas. Dari 3 ini, saudara yang mana, saudara yang tahu. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Apa dampak jika kita mau mengampuni? Apa dampak jika kita mau menyingkirkan akar pahit itu? Saya temukan ada 3.
yang pertama. Mari buka Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Dikatakan di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Poin pertama, kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau menyingkirkan akar pahit itu, maka dosa kita akan diampuni. Dosa akan diampuni. Saudara, berbicara tentang dosa, pada zaman sekarang itu cenderung dianggap remeh dan sepele. Ya, apa itu dosa? Semua juga orang berdosa, Tuhan juga ngerti kok. Saudara, saya mau beritahu, dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Dia tiba-tiba menghentikan semua kebaikan dari Tuhan ke saudara. Ya. Seandainya penghalang itu kelihatan, saya yakin dan percaya kita pasti akan berpikir beribu kali untuk bikin dosa. Masalahnya, penghalang itu tidak kelihatan. Ya. Saya di bagian konseling pelepasan Bapak Ibu. Jadi kami banyak menemukan orang-orang yang berurusan dengan kepahitan. Itu paling gampang. Kalau nggak kena sakit, itu kena santet. Itu paling gampang. Yang dulu pernah kami agak ekstrem kita layani itu istrinya teman saya sendiri. Di daerah Lumpur Lapindo itu saudara ya. Nah, itu dia kena santet sampai kulitnya itu, tubuhnya itu keluar kulit kerang. Kresek besar itu kulit kerang. Coba bayangkan. Tidak tahu dari mana gimana, tapi dia bilang kalau sudah tengah malam Pak ada ledakan di atas rumah, langsung saya jatuh dan nggak kuat tiba-tiba keluar itu nggak tahu gimana keluarnya, apakah dari pori-pori atau tidak, tapi sudah nggak bisa rasakan lagi kulit itu sakitnya bukan main. Nah, padahal saudara tahu dia pendoa, dia pelayan Tuhan, pembawa firman juga. Nah, akhirnya kami doa saya sama tim dan ternyata waktu Tuhan singkapkan dia punya kepahitan, bahkan tim kita lihat hatinya itu seperti ulat. Ya, itu dalam penglihatan dalam roh saudara ya. Jadi kalau sudah ulat hitam busuk berarti ini kepahitan kelas parah sudah. Nah, selidik singkat cerita setelah kita bongkar saudara dan ternyata dia kepahitan dengan iparnya. Dia mengaku dia sakit hati dengan iparnya itu sudah 9 tahun. Bahkan dia bilang jangankan ketemu Pak, dengar namanya saja, mau tak jambak langsung rambutnya. Itu saking pahit itu saudara. Singkat cerita, saya suruh ibu itu mengampuni. Ya, saya agak keras waktu itu karena saya kasihan lihat suaminya. Karena di ronsen segala macam ke rumah sakit, saudara sudah berapa banyak dokter, sudah ada jutaan habis. Ya. Singkat cerita, akhirnya dia mau mengampuni, saudara. Kita tunggu sampai 1 jam itu. Dia bisa mengampuni. Setelah kita doakan, setelah dia mengampuni, sampai dia mengucapkan, Tuhan, aku ngampuni. Saya bilang, sebut namanya. Itu langsung dia bergetar, mulutnya langsung rebah. Nah, habis itu kita pulang. Seminggu kemudian dia telepon saya dengan suaminya. Dia bilang, Pak, terima kasih. Sejak saya ngampuni ipar saya itu, begitu Pak Nelson pulang, malam itu ada ledakan lagi di atas rumah. Tapi tidak lagi keluar kulit kerangnya, Pak. Sampai hari ini saya sudah sembuh. Lihat saudara ya, kalau kita tidak ngampuni, maka penghalang berkat itu ada di kita. Kalau kita sudah urusan dengan dosa, Tuhan sulit tolong saudara, sekalipun saudara pelayan Tuhan. Ya, saudara bisa baca nanti Yesaya 59 ayat 1-2. Bukan aku tidak dengar doamu, bukan aku tidak sanggup tolong engkau, tapi yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah dosamu itu. Jadi pada waktu kita mau mengampuni, maka yang pertama terjadi pada kita adalah dosa kita diampuni. Yang kedua, mari buka Matius 5. Matius 5 ayat 23-24. Apalagi dampak kalau kita mau mengampuni, menyingkirkan akar pahit dari hati kita. Matius 5 ayat 23-24 dikatakan di sana, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan katakan kalau kita kasih persembahan ke Tuhan di dalam ibadah, tapi ternyata ada sesuatu hati kita mengganjal dengan orang lain, Tuhan katakan tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan urusan dengan orang itu, baru setelah beres kasih persembahanmu, maka persembahanmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita mau mengampuni, maka ibadah dan persembahan kita
berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau nanya, tujuan utama kita ibadah itu apa? Baik ibadah Zoom maupun ibadah offline, kita di gereja, tujuan utama itu apa? Oke, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, oke lah. Yang utama dalam ibadah itu yang harus kita dapatkan adalah perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Perkenanan Tuhan. Bapak Ibu percaya nggak waktu kita nyembah, waktu kita doa, baik Zoom maupun juga offline, itu ada urapan Tuhan yang supranatural yang tidak kelihatan, itu turun ke saudara. Ya. Nah, urapan itu akan bekerja kalau saudara hidup kudus, pikiran hati kudus, saudara. Dan urapan itu akan menopang kau sehari-harinya menghadapi masalahmu, sehingga begitu urapan itu menyertai engkau, apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil. Tapi kalau hati kita penuh pahit, bagaimana perkenanan Tuhan itu bisa ada, Bapak Ibu? Kalau hati kita pahit, bagaimana urapan itu bekerja? Nggak bisa. Oh, kalau saya cerita kasus banyak, karena saya di bagian konsum sudah lama, saudara ya, tapi nggak cukup waktu kita. Ya, saya banyak melihat anak-anak Tuhan yang tidak pemberesan hati segala macam kepahitan, ekonominya itu surut, kalau nggak sakit-sakitan. Oke lah, kerjaan bagus, tapi hasil kerjanya itu kesedot dengan sakitnya itu. Dan banyak kasus, saudara. Ya, padahal mereka juga mungkin doa, ibadah, tapi perkenanan Tuhan tidak ada. Ya, kalau kita mengampuni, maka ibadah dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Urapan Allah yang supranatural itu turun ke kita, menyertai kita, menopang kita, dan membuat kita berhasil. Kalau hati kita bersih di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau mengampuni, dampaknya adalah kita mengalami pembelaan Tuhan. Mari buka Ulangan 32 ayat 35. Ulangan 32 ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Hakkulah dendam dan pembalasan. Dengan kata lain begini, saudara. Kalau kita nggak ngampuni, menyimpan dendam, berarti kita mengambil, mencuri apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya. Tapi dengan saudara mengampuni orang tersebut, saudara memberikan apa yang menjadi hak Tuhan untuk membela saudara. Ya, hakkulah dendam dan pembalasan. Ya, begitu saudara mengampuni, saudara membiarkan kuasa Tuhan memimpin saudara dan membela saudara. Saudara, dalam hal pembelaan Tuhan kepada kita, selama saya hidup dan melayani Tuhan, saya temukan ada dua cara Tuhan berurusan dengan orang yang menyakiti kita. Ya, ini perlu diingat ini. Yang pertama adalah Tuhan bisa buat orang itu yang menyakiti kita jadi teman baik kita. Ya, mari buka Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Contoh di Alkitab itu Ayub. Ya, waktu berhadapan dengan Elifas, Bildad, dan Sofar, 3 orang temannya itu menuding-nuding Ayub. Sehingga akhirnya pada Ayub 42, Tuhan berkata, kalian bertiga harus datang ke hambaku Ayub karena hanya doanya yang kudengar. Kalau tidak, aku akan lakukan aniaya. Akhirnya mereka berdamai di sana. Ya, ada banyak kesaksian saya dengar juga dari teman-teman saya. Mereka berdoa untuk orang-orang yang memusuhi. Akhirnya apa? Jadi teman baik. Nah, itu harapan kita, saudara ya. Musuh-musuh itu bisa kembali baik dengan kita. Tapi ada juga, saudara, kalau ternyata memang orang itu sudah kita bahiin, kita sudah berupaya doakan, tapi memang niatnya itu busuk. Saudara nggak usah takut. Yang penting lakukan firman Tuhan, maka apa yang menjadi musuh kita, itu akan menjadi musuhnya Tuhan. Ayat terakhir, Keluaran 23. Keluaran 23, ayat 20 sampai 22.
Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup, Bapa yang baik yang menjaga anak-anaknya. Asal kita anak-anaknya sungguh-sungguh taat pada firman-Nya. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Ayat ini yang selalu saya pegang kalau saya berurusan dengan orang yang menyakiti saya. Yang penting saya hanya lakukan firman Tuhan. Tuhan yang perang untuk saya. Ayat terakhir Keluaran 23, 20 sampai 22. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu asal kita melakukan segala yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan berkata kita harus mengampuni tanpa batas. Saudara lakukan itu, maka ayat ini akan berlaku dalam hidup saudara. Tuhan pasti akan bela kita. Ya, oke. Sampai di sini Bapak Ibu dari penjabaran firman Tuhan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pasangan hidup saya ini kepahitan dengan saya dan sekarang meninggalkan saya. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kami sudah menikah hampir 20 tahun, banyak kejadian di masa lalu yang membuat hatinya pahit. Dia bukan hanya pahit terhadap saya, tapi juga terhadap orang tua dan keluarga atau saudara-saudara saya ya. Orang tuanya hidup berpisah. Bagaimana saya harus mendoakan dia dan apa yang harus saya lakukan? Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama tentu kita datang ke sana, lalu bereskan apa yang selama ini mungkin dianggap oleh pasangan tersebut salah. Jadi akui saja kalau kita memang salah, akui salah. Terus yang kedua, jangan segera paksa dia untuk menerima pengakuan kita. Karena orang bisa untuk menerima pengakuan kita atau menerima maaf kita itu perlu proses. Ya. Karena ada istilah gini Bapak Ibu ya, mengampuni oke, tapi memulihkan kepercayaan itu butuh waktu. Nah, mungkin yang dihadapi oleh ibu ini, mungkin suami ibu perlu proses untuk bisa kembali percaya kepada ibu. Nah, di sini ibu harus sabar doa, karena tidak ada lagi cara lain, doa. Ditambah lagi ini berdasarkan hasil riset ya, Bapak Ibu saya pernah dengar, untuk memulihkan satu kepercayaan, ya, satu kesalahan hanya bisa ditebus dengan 10 kebaikan. Ini survei. Jadi kalau ada orang nyakiti kita, maka kita akan bisa percaya kembali ke orang itu, bisa baik kembali ke orang itu, kalau orang itu buktikan dulu dengan kebaikan 10 kali. Ya. Jadi di sini kita ya otomatis memang firman Tuhan juga katakan bahwa kalau kita betul-betul bertobat, kita sungguh-sungguh mau berubah dari kelakuan kita, ya baikin orang yang kita pernah sakiti. Nah nanti dari situ Tuhan akan bekerja. Jadi selain kita berdoa, kita baik dengan orang tersebut, ya kita minta maaf. Nanti dari semua itu Tuhan akan memulihkan hati orang itu. Itu Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih Pak. Tampaknya yang tadi bertanya itu seorang pria. Ya pokoknya antara pria wanita terserah ya. Pokoknya ya, silakan ya, mengerti gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya begini Pak. Kita sudah mengampuni orang itu. Apakah wajib memberkati orang itu juga? Kalau ditanya wajib, ya itu kembali ke hati kita Pak Bu ya. Kalau mengampuni itu wajib. Harus kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, yang kena itu kita sendiri. Ya. Tapi kalau memberkati, nah itu nanti kembali kepada kita sendiri. Nah, apakah memang kita digerakkan Tuhan? Mungkin memberkati bisa dalam artian, apakah mungkin dibantu, dia ada kesusahan atau apa, itu kembali kepada ini hati kita digerakkan apa tidak. Tapi kalau mengampuni harus. Memang Tuhan juga katakan bahwa kita harus mendoakan dan memberkati musuh. Ya, memberkati musuh. Tapi bagaimana kita bisa memberkati kalau kita tidak mengampuni dulu? Saya biasanya belajar kalau kita sudah belajar mengampuni, nanti selanjutnya akan ada gerakan-gerakan ke sana. Tapi yang penting bereskan dulu masalah pengampunannya. Itu Pak Frans. Oke, jadi mengampuni itu wajib,
tapi memberkati tergantung digerakkan Tuhan atau tidak, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan begini lagi. Kalau kita ketemu dengan yang merebut suami kita, ya mungkin ketemunya di mall atau di jalan gitu. Apakah apa respon kita Pak? Apakah kita perlu menyapa orang itu, atau kalau nggak menyapa itu namanya kepahitan, itu gimana Pak? Kalau misalnya kita ketemu, ya sapa aja. Kalau saya sih kita sapa aja. Tentang masalah dia nanti bagaimana responnya, itu urusan dia. Kalau saya seperti itu, Pak. Oke, jadi menyapa saja ya Pak ya, begitu ya? Menyapa saja, ya seperti biasa. Kalau kita nggak mau nyapa, apakah itu termasuk kepahitan begitu Pak? Tergantung Pak, mungkin ketemunya masih jauh kan. Jadi dia di lantai 1, kita di lantai 2 gitu. Nggak mungkin nyapa tuh Pak. Oh begitu. jadi ya oke. Tapi kalau misalnya Pak Frans, kan dia merebut suaminya kita, merebut suami kita. Misalkan saya seorang istri, kemudian dia merebut suami saya, kemudian ketemu ngelihat di mall, apa perlu menyapa gitu, begitu? Saya gini Pak Frans, saya banyak ngajarkan jemaat, jangan sampai penyakit orang itu nular ke kita Pak. Gitu. Jadi orang itu sudah ngerebut pasangan kita, ya kan? Itu sudah penyakit kan namanya, itu dosa. Nah dengan kita nyingkir, lalu kita akhirnya jaga jarak atau juga mungkin kita benci itu orang, nah berarti kita sudah kena tular penyakitnya gitu loh Pak. Itu sama dengan kita menghentikan berkat Tuhan untuk kita sendiri. Gitu. Cukuplah dia tidak diberkati karena dia sudah ngambil suami kita gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita juga bikin kesalahan, kepahitan, dan berkat kita pun tertutup. Itu jangan sampai. Oke. Kalau dia kebetulan jalannya sama suami kita sendiri, gimana itu Pak? Wah, ini kayak film Pak. Kita ngelihat sendiri begitu. Gimana tuh Pak? Apa respon kita Pak? Kalau saya tetap Pak, jadi tetap sapa aja biasa. Atau gini Pak Bu ya, kalau memang masih belum kuat untuk melihat, ya singkir aja enggak apa-apa. Jadi menyingkirnya itu bukan karena kepahitan, tapi karena masih menjaga hati untuk tidak terluka lagi. Oke. Ya, jadi itu kan kembali ke kondisi orang itu sendiri. Oke, berarti kalau memang hatinya sudah kuat, silahkan menyapa. Kalau enggak, silahkan menyingkir saja ya, begitu ya. Supaya jangan timbul lagi akar pahit ya Pak ya. Ya, jadi menyingkir itu bukan karena kepahitan, tapi dia masih dalam proses pemulihan. Iya, siap. Nah, begini Pak, kalau kita sudah mengampuni ya suami begitu atau istri, tapi dia masih terus melakukan lagi hal yang sama, kesalahan-kesalahan lagi yang sama, tetap berselingkuh, apa harusnya respon kita Pak? Nah, itu tadi yang saya bilang poin yang ketiga kan Pak. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena pada waktu kita ngampuni tidak menjamin adanya perubahan sikap dari orang yang kita ampuni, Pak. Itu poin yang ketiga tadi itu. Nah, makanya kita mengampuni ini bukan karena supaya orang itu berubah, bukan supaya kita dibaikin, tidak. Kita ngampuni karena ini perintah. Jadi kita nggak ada pilihan, bukan ajakan, bukan himbauan, ini perintah. Ya kita harus ngampuni, Pak. Oke, gitu, begitu ya Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan begini Pak, ini begitu banyak pertanyaan, saya melihat satu persatu ya. Ya. Permintaan maaf itu apakah harus diucapkan atau hanya dengan perbuatan saja sudah cukup menandakan bahwa itu juga sudah memaafkan atau sudah mengampuni? Itu biasanya Pak, selama saya layani jemaat, ada hal-hal tertentu itu memang harus diakui, jadi minta maaf ke orang. Nah itu biasanya nanti tergantung dari urusan dia dengan Tuhan. Misalnya nanti kalau Tuhan menganggap itu perlu pemberesan dengan orang tersebut, pasti nanti digerakkan untuk bicara ke orang itu. Apalagi kalau itu menyangkut sakit hati yang terlalu dalam. Oke, baik. Baik. Nah ini ada pertanyaan begini Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengampuni baik mertua atau keluarga dari suami saya yang sebenarnya mereka tuh tahu kalau suami saya selingkuh, tapi
mereka nggak kasih tahu begitu, dan pengen di Natal ini supaya bisa rekonsiliasi begitu ya, bagaimana saya sudah mengampuni suami dan selingkuhannya, tapi mengapa susah untuk keluarga suami itu loh, kenapa ya gitu, karena mereka sebenarnya tahu tapi nggak kasih tahu sama dia gitu. Gimana Pak? Sama seperti yang saya pernah alami, ya. Kita ini pada dasarnya hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang yang bolak-balik menyakiti kita, dengan kekuatan kita untuk mengasihi itu tidak bisa. Itu perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, makanya ini kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15 dan 14 itu dikatakan bahwa di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dulu bisa ngampuni bapak saya karena saya minta kasih Tuhan menguasai hati saya. Sejak itu saya punya kekuatan untuk bisa ngampuni bapak saya. Selama saya tidak minta itu, saya sulit untuk ngampuni, Pak. Jadi ini memang perlu minta ke Tuhan. Oke. Berarti minta benar-benar tuntunan Tuhan ya Pak ya, begitu ya? Ya, jadi kita betul-betul minta dan itu betul-betul sungguh-sungguh, jadi bukan pura-pura, Pak. Jadi minta supaya Tuhan berikan kasih-Nya untuk bisa mengasihi itu orang. Dan salah satu cara Pak ya, saya pernah terapkan itu nasihat dari kakak rohani saya. Untuk bisa gampang mengampuni orang, ya, sebut nama orang itu dalam doa tiap hari dan doakan dia yang baik-baik. Cobalah itu, pasti berhasil. Sebut namanya tiap hari, bawa dalam doa dan doakan dia yang baik-baik. Saya sudah alami itu waktu doakan bapak saya. Akhirnya, karena saya doakan bapak saya sebut namanya, saya doakan dia yang baik-baik, saya nggak kebencian lagi dengan bapak saya. Makanya betul firman Tuhan katakan, doakan musuhmu. Oke. Itu Pak Frans. Oke, baik. Kalau ini sekarang tentang orang yang misalkan rekan bisnis kita terus bawa lari uang kita begitu ya Pak ya, sehingga menimbulkan sakit hati di kita. Nah, apakah kita perlu terus menagih gitu ya? Apakah juga kalau nagih terus juga itu juga apakah sudah termasuk juga maksudnya mengampuni atau tidak mengampuni begitu Pak? Ya itu kan kasusnya sama seperti kayak bapak saya tadi kan, Pak, kena tipu. Nah cuman begini Pak, kita harus bedakan ini urusan pribadi atau urusan institusi, kelembagaan atau perusahaan. Oke. Kalau urusan pribadi, nah firman Tuhan kan kata dalam Roma 12 ayat 17-18, sedapat-dapatnya jikalau itu ada padamu, hiduplah berdamai. Nah, kalau itu murni urusan pribadi kita, coba doa. Tuhan kira-kira tak teruskan lagi apa tidak? Kayak saya ngalami tadi kan keluarga saya, Tuhan bilang ampuni lepaskan. Nah tapi kalau urusan kelembagaan institusi, ya, nah itu ada urusan hukumnya Pak. Jadi dia akan urusan dengan hukum yang berlaku di perusahaan tersebut. Itu lain lagi kasusnya. Oke. Berarti harus dibedakan ya Pak ya, begitu ya? Ya. Harus dibedakan ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini Pak. Pasangan hidupnya sudah lakukan doa pelepasan lah, tapi dia tetap tidak bisa jujur, tidak bisa terbuka begitu, dan keluarganya sang suami juga mungkin ada urusan keuangan dengan dia, jadi bertumpuk-tumpuk lah ini ya masalahnya, sakit hatinya, dan ditambah lagi dia sering pukul saya, katanya begitu Pak. Itu apa yang harus saya lakukan katanya begitu? Ya, kita selain mengampuni orang tersebut, mendoakan Pak. Ya, sama seperti yang dialami, maaf kalau saya cerita tentang keluarga saya, mungkin beberapa Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya di YouTube itu. Mama saya itu korban KDRT parah. Kami dari Medan. Mama saya itu bukan cuma sekedar masalah uang saja yang nggak dikasih bapak saya, tapi hampir tiap hari itu dipukul bapak saya. Dan yang pernah saya lihat sendiri bagaimana kepala mama saya itu dibenturkan ke tembok itu. Itu saya lihat sendiri sampai pingsan. Tapi yang mama saya bisa lakukan adalah dia doakan terus suaminya. Dia doakan terus suaminya, dia layani baik di suaminya di rumah. Itu yang mama saya lakukan. Dia doa sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa? Lewat itu semua, Tuhan hajar bapak saya. Bapak saya akhirnya dihantam sakit bolak-balik parah, saudara. Dan sakitnya situ sembuh kalau datang ke mama saya minta maaf.
dan didoakan mama saya, baru sembuh. Itu sampai 5 kali itu. Dan yang kelima itu meninggal. Jadi selama ini saya lihat bagaimana mama saya menghadapi masalah seperti itu, kekerasan, terus masalah kepahitan. Dia hanya bisa doa mengampuni suaminya, dia sebut nama suaminya, lalu dia perlakukan baik suaminya dengan baik. Dan Tuhan bekerja di situ. Oke, baik. Ini masih tentang keuangan ini Pak. Kalau suami yang hutang uang istri katanya begitu. Boleh nagih nggak Pak katanya begitu Pak? Oh, suami bawa uang lari uang istri. Kalau suami yang hutang uang istri boleh nagih nggak katanya begitu Pak? Coba ibu yang bawa dalam doa dulu. Bawa dalam doa seperti saya tadi ngalami masalah papa saya yang dibolari uangnya oleh temannya. Bawa dalam doa. Apalagi ini kan dengan suami sendiri. Ya. Jangan sampai nanti gara-gara uang, urusannya nanti akhirnya ke keretakan rumah tangga yang makin parah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan paling klasik yang saya juga sering dengar. Kalau kita sudah mengampuni, apakah boleh kita, saya ini begitu tidak mau bertemu lagi atau tidak perlu berteman lagi dengan beliau itu, apakah juga termasuk sudah lepaskan dari kepahitan atau sudah bisa mengampuni? Itu pertanyaan paling banyak dan klasik ya Pak ya. Pertanyaannya gini Pak, kenapa tidak mau ketemu lagi? Nah, ya. Dan apa salahnya kalau ketemu lagi? Nah itu. Jadi kita cek dulu dari kita. Dengan kita nggak bertemu itu kenapa? Apakah kita memang masih ada bara api di hati kita terhadap dia atau tidak? Nah kalau masih ada bara api berarti kita belum mengampuni Pak. Oke. Ya. Baik. Jadi seharusnya nggak apa-apa begitu ya menjalin hubungan begitu ya, tetap ya Pak. Cuman gini Pak Frans, seperti saya bilang tadi kan, mengampuni dengan memulihkan kepercayaan itu beda. Ya. Nah, jadi kita bisa ngampuni, ikhlaskan, tapi untuk kembali percaya kepada orang itu, nah itu perlu proses Pak Frans. Oke. Nah itu dia. Siap. Nah ini ada pertanyaan juga yang cukup klasik juga Pak. Kalau orang yang menyakiti sudah meninggal, gimana cara mau mengampuninya katanya gitu Pak? Ya datang ke Tuhan minta ampun untuk dosa yang pernah dia lakukan terhadap kita. Oke, gitu. Nah, jadi datang ke Tuhan, Tuhan aku minta ampun kalau orang itu pernah menyakiti aku dan aku simpan kepahitan. Dan seorang itu sudah meninggal, Tuhan aku minta ampun kalau aku pernah kepahitan terhadap dia. Itu aja Pak Frans. Selesai. Oke. Ya, coba saya lihat lagi. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip, jadi saya harus seleksi ya. Iya, ya. Ya, sebentar. Pak, soal pelakor tadi yang dibahas, kalau kita ketemu satu rumah tapi nggak saling tegur gimana? Kalau kita tegur apa itu kompromi sama dosa? Nah ini dibalik. Jadi kalau kita nggak negur apakah itu masih kepahitan? Kalau tadi kalau kita tegur apakah itu kompromi dengan dosa juga? Karena itu jelas dia pelakor gitu, perebut suaminya. Begini Pak, dulu pernah ada kita layani begitu, tapi memang nggak satu rumah dalam artian sehari-hari. Si lakinya itu yang kadang-kadang membawa selingkuhannya ke rumah. Nah, si istri ini tetap bersikap baik bukan karena apa? Karena dia sadar dia anak Tuhan. Ya. Dia tetap bersikap baik karena memang dia sadar dia anak Tuhan, dia harus mengasihi. Tapi dengan mengizinkan selingkuh itu ke rumah bukan berarti mengiyakan atau menyetujui, tidak. Karena dia berusaha nahan jangan sampai terjadi pertengkaran di rumah, Pak. Nah, solusinya bukan berarti istri ini diam saja, enggak. Ibu ini perang Pak dalam doa. Waktu itu dia telepon saya nangis-nangis, saya di gereja waktu itu. Akhirnya kita bantu dalam doa. Saya bilang, udah Bu, berhenti untuk balas dendam, berhenti untuk muka cemberut, sudahlah. Kalau ibu nanti bertengkar terus nggak ada gunanya. Ibu doa urapi rumah, saya bilang begitu. Sama waktu itu kita dapat hikmah, saya suruh minta minyak urapan itu disentuhkan ke tubuh suaminya tanpa sepengetahuan suaminya.
Jadi saya arahkan dia tetap berbuat baik kepada mereka itu, dan tetap di rumah, jangan kabur, dan urapi rumah, hadapi dengan doa. Dan puji Tuhan Pak Frans, akhirnya setelah seminggu kita doakan, nah, dia telepon saya, dia sukacita, karena suaminya itu impoten akhirnya. Gitu Pak. Oke, nah ini ada yang cukup menarik ini, ada pengakuan yang luar biasa ya. Ya, saya juga tidak perlu menyebut namanya, Pak. Saya pernah melakukan kesalahan di masa lampau. 15 tahun yang lalu pernah jadi pelakor. Nah, ini pelakunya nih. Apakah saya harus minta maaf ke istrinya? Sekarang kondisi masing-masing sudah punya keluarga dan anak-anak, tapi saya sudah minta ampun ke Tuhan. Nah, itu apakah perlu rekonsiliasi dengan istri daripada suami yang dia ambil gitu, Pak? Sekarang gini dulu kasusnya Pak. Suami istri yang, ini berarti ibu ya Pak ya? Iya, Pelapornya betul. ibu ya? Iya, betul. Perempuan ibu. ya? Iya. Terus suami orang yang dia selingkuhi itu, apakah pisah dengan istrinya itu? Ini masing-masing sudah punya keluarga, Pak. Masing-masing sudah cerai mereka. Berarti ya? cerai mereka. Berarti akibat pelakor ini, keluarga ini cerai. Cerai, dan yang perempuan itu juga sudah punya keluarga, mungkin begitu dia dengan suami yang dia rebut itu tadi. Nah, pertanyaannya lagi gini, apakah kasus perselingkuhan ini si wanita, istri yang jadi korban itu tahu? Apakah Ya, tahu atau tidak? Ya, kelihatannya tahu mungkin begitu ya. Tahu. Pernah terjadi pertengkaran berarti? Iya. Apakah perlu katanya minta maaf sama istrinya begitu, Pak? Ini ada dua pilihan, Pak. Pertama, kalau nanti cerita, apakah nanti membutuhkan pertengkaran lagi? Itu satu. Atau yang kedua, coba bawa dalam doa, digerakkan Tuhan apa tidak? Iya. Jadi ada juga Pak kadang-kadang sebenarnya, dia mau cerita tulus, tapi akhirnya jadi pertengkaran hebat di sana. Pernah waktu itu kita konseling begitu. Niatnya tulus mau membereskan, tapi malah jadi masalah besar. Nah itu perlu dipikirkan. Iya. Ditambah lagi kan masing-masing sudah punya keluarga sendiri. Nah itu jadi itu lain lagi kasusnya jadinya. Lain hal kalau mereka berdua sudah kembali. Oke. Baik. Ya, dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini seorang suami yang bertanya begini, Pak. Dia berselingkuh, kemudian ternyata istrinya sudah mengampuni dia, berkata sudah mengampuni dia. Namun dia nggak bisa kembali kepada istrinya, si suami ini, karena selingkuhannya ini mengancam kalau misalkan kamu kembali akan dihancurkan sekalian keluarganya. Nah itu apa yang harus dilakukan katanya begitu, Pak? Ya seperti tadi Pak nasihat firman Tuhan. Tetap ngampuni, doakan sungguh-sungguh, kan firman Tuhan tadi katakan dalam Keluaran itu. Bahwa kalau kau firmanku, musuhmu itu musuhku kata Tuhan. Nah itu. Jadi tugas kita hanya mengampuni dan doa Pak. Seperti tadi saya ceritakan tadi kasus yang seorang ibu yang terpaksa menerima selingkuhannya suaminya di rumahnya. Ibu itu doa. Dia ngampuni, ya. Tapi akhirnya apa? Suaminya yang Tuhan hajar Pak dengan penyakit impoten itu. Gitu. Oke. Di sinilah sebenarnya, maaf, saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua untuk yang dengarkan ini. Ini Bapak Ibu ya, kita sadari bahwa ada kalanya persoalan yang kita hadapi itu kita nggak bisa selesaikan dengan kata-kata. Ya, disitulah peranan doa sangat menentukan Bapak Ibu. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya kekuatan doa itu berdampak. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah di situ kembali kepada kekudusan hidup kita sendiri. Karena jujur untuk nasihati orang tobat dari dosa jinahnya, selingkuhannya, itu nggak gampang. Kalau bukan Tuhan yang membuat satu kejadian supaya orang itu kapok, tidak akan kapok itu orang. Nah bagaimana cara Tuhan bergerak membuat satu kejadian itu? Nah itu perlu doa satu orang. Ya kalau bukan kita yang ngalami itu, siapa lagi yang berdoa? Nah sekarang bagaimana supaya doa itu punya power? Nah itu yang perlu dipikirkan. Kita harus jaga hati, jaga pikiran, jaga jam doa. Nah di situ.
Oke. Ini ada pertanyaan tapi ini cukup panjang ini dia nyampainya. Pak Pendeta, saya ada masalah dengan suami saya kepahitan dengan saya, demikian juga saya. Dalam tanda kurung masalah selingkuh, saya dan juga suami, masalahnya itu ya berkutat sekitar situ. Saat ini saya belajar mengampuni suami yang sudah dengan will-nya, dan suami juga mendalami ilmu kejawen, berarti menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, kejawen Jawa Bali kuno. Baru malam ini pulang setelah 2 hari tidak pulang. Saya sekarang OTW pulang ke rumah, dengerin di HP arahan Bapak tadi mengampuni dan harus melakukan kebaikan terus. Apa perlu saya ada doa dengan tim? Mungkin saya ada juga kepahitan. Mungkinnya apa perlu dia ada tim pelepasan begitu mungkin ya Pak ya? Ya mau dilepaskan siapa Pak? Maksudnya ibu itu? Ya mungkin karena dia bilang saya ada juga kepahitan begitu katanya begitu. Oh. Tidak apa-apa, boleh, bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Sebentar. Ini pertanyaannya. Soalnya chatnya ada chat ke direct message ke saya, juga ada yang di chat umum. Iya. Pak, saya mau diceraikan karena suami sudah ada pelakor dan kita sudah bisa 7 tahun dan tidak dinafkahi. Suami kalau saya dinafkahi suami kalau ketemu saya selalu buang muka, saya harus bagaimana karena saya sakit hati ya mungkin begitu ya. Yang pertama jangan pernah keluar kata cerai dan tanda tangan persetujuan cerai, karena dengan kita melakukan itu berarti kita sudah berurusan dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Pernikahan itu bukan bicara 2 orang Bapak Ibu, tapi 3 pihak. Kita, pasangan kita, dan Tuhan. Pasangan kita boleh berkhianat, tapi ingat, Tuhan, kita punya tanggung jawab khusus kepada Tuhan. Karena kita berjanji juga depan Tuhan. Nah itu. Jadi jangan sampai nanti urusan kita dengan pasangan kita mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, perhatikan dalam hal misalnya nanti mungkin sidang. Nah, saya beri sarankan kepada jemaat yang mengalami proses mungkin persidangan atau cerai, tolong kalau dipanggil pengadilan datang. Jangan sampai nanti nggak datang. Kalau nggak datang nanti diputuskan sepihak. Tetap datang dan katakan saya tidak mau cerai. Itu nanti akan membuat pengadilan berpikir itu. Oke. Tapi intinya Pak, jangan sampai keluar kata cerai. Karena begitu keluar kata cerai atau tekan surat cerai, itu kita sudah berurusan dengan Tuhan. Bukan dengan pasangan kita lagi, dan itu sangat kurang baik lah, tidak baik, dan itu menjauhkan berkat Tuhan nantinya. Iya. Kalau misalkan terjadi penganiayaan Pak, sampai misalkan datang suaminya terus minta tanda tangan surat cerai itu, tapi dengan disertai penganiayaan begitu, apakah tetap bertahan untuk tidak menandatangani surat cerai itu? Atau juga ini ada yang bertanyanya, karena sudah nggak dinafkahi bertahun-tahun terus buat apa sepertinya begitu? Itu kira-kira gimana Pak? Berkat pribadi itu Bapak Ibu ada 2 kalau dalam rumah tangga, yaitu berkat bersama suami istri dan berkat pribadi. Nah, pada waktu salah satu pasangan kita melanggar perjanjian nikah, dalam artian selingkuh atau bikin dosa, dia sudah menutup berkatnya sendiri. Nah, kita jangan ikut-ikutan nutup berkat kita sendiri Bapak Ibu. Dengan kita cerai, dengan kita emosi, dengan kita kepahitan, itu kita nutup berkat kita sendiri. Cukuplah orang itu atau pasangan kita karena dosanya, dia nutup berkatnya sendiri. Jangan sampai kita menutup berkat kita gitu loh Bapak Ibu. Pikirkan itu. Ya, pikirkan itu. Kalau misalkan suaminya mengancam gini, kalau kamu nggak tanda tangan, tambah nggak nafkahi sama sekali, nggak akan dapat lagi tiap bulan misalkan begitu untuk kepentingan istrinya. Itu gimana Pak? Nah ini kan kembali kepada iman orang Pak. Saya bersyukur Pak ya, saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan saya berangkat dari keluarga berantakan. Yang bapak saya pegang uang, mama saya enggak. Tapi saya bersyukur mama saya dipelihara Tuhan kok. Gitu. Itu kembali kepada iman orang bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, burung di udara saja dipelihara.
Saya udah ngalami banyak pertolongan Tuhan, masalah ekonomi, hal supernatural itu saya banyak ngalami. Intinya jangan aneh-aneh, lurus aja, ampuni orang yang nyakiti kita. Saya kalau cerita masalah ekonomi, puji Tuhan saya udah banyak ngalami lah. Yang penting kita tuh jangan aneh-aneh, kita lurus ngasih orang. Orang lain untuk berkat, Tuhan bisa buka berkat. Kalau saya seperti itu, Pak. Kalau tadi yang disertai ancaman sampai membahayakan jiwa itu berarti gimana ya Pak ya? Itu lihat kasusnya gini Pak. Ada dulu pernah saya nasihati jemaat, kalau dia kalau nggak sanggup, ya bisa mungkin keluar dulu dari rumah, tapi bukan pisah selamanya. Menghindari dulu kekerasan itu, pertengkaran dan doa. Mungkin ke rumah orang tua untuk menghindari sementara, sambil doa di sana. Itu. Oke. Atau ya seperti kayak mama saya dihadapi Pak. Kalau mama saya waktu itu dihadapi, hampir tiap hari dipukuli. Tapi puji Tuhan sampai sekarang mama saya nggak ada geger otak, nggak ada. Mama saya mengandalkan doa, dia puasa, dan akhirnya Tuhan hajar bapak saya dengan penyakit parah. Nah itu. Jadi pada prinsipnya jangan tanda tangan, kalau terima hajaran itu keluar dulu, ya tinggalkan dulu begitu ya Pak ya? Ya, jadi ambil waktu untuk pemulihan hati. Ya. Habis itu nanti bisa balik lagi. Oke. Nanti ini ada pertanyaan, ada pertanyaan yang lain Pak. Saya sudah mengampuni pelakor dan anak perselingkuhan suami. Jadi suaminya sudah diampuni, kemudian anaknya juga dan pelakornya sudah diampuni, dan sudah putus hubungan suami itu dengan pelakornya mungkin 4 tahun ya. Sama sekali tidak ada komunikasi. Tapi terkadang saya kepikiran bagaimana nasib anak tersebut suatu saat nanti, dan sejak ketahuan perselingkuhan tersebut suami, ini saya bingung ini apa kata-katanya. Dan sejak ketahuan perselingkuhan tersebut suami. Jadi nasib dia memikirkan nasib anak itulah. Pada intinya begitu ya, mungkin ya. Karena tidak pernah membiayai anak tersebut, katanya begitu. Oh, suami tidak pernah membiayai anak tersebut. Oh, di bawahnya ada sambungannya. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau anak kan tidak bisa disalahkan Pak. Itu kan dia lahir bukan berdasarkan kemauannya. Kan begitu. Nah kalau misalnya kita yang diberkati lebih dan kita bisa bantu anak itu, ya kenapa nggak dibantu Pak? Oke. Jadi bantu ya Pak, begitu ya, bantu. Ya dibantu. Karena anak itu nggak bisa disalahkan Pak. Soalnya dia ada tanyanya begini, apakah kami berdosa jika anak tersebut tidak dibiayai, tidak dibantu, dibiayai gitu, kami berdosa nggak Pak? Gitu. Kalau ternyata itu masih dalam jangkauan, ini ibu apa bapak Pak? Ibu. Kalau ternyata anak tersebut masih dalam jangkauan ibu, dan ibu bisa berbuat sebenarnya untuk menolong anak itu, tapi ibu nggak lakukan, ya ibu berdosa. Itu dalam Yakobus kan dikatakan juga, jikalau kita bisa berbuat baik tapi kita nggak mau melakukannya, kita berdosa Pak. Lain hal kalau kita nggak mampu, ekonomi kita lemah, itu lain hal Pak. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan apa ini? Saya istri mau tanya cara mengetahui sungguh-sungguh sudah mengampuni suami. Bagaimana ya? Selama ini saya hanya diam, tidak membalas perkataan baik. Itu dia menyalahkan saya, baik itu menyalahkan perkataan saya. Apa menyalahkan saya? Memperkatakan saya juga. Jadi hanya diam saja itu juga apakah juga mengampuni apa bukan begitu katanya Pak? Sakit hati itu kan terasa Pak, di hati itu. Jadi reaksi orang kan beda-beda. Ada yang begitu mendengar orang itu atau melihat itu orang, rasanya sesak napas. Ya. Ada yang tiba-tiba kok dadanya sakit. Atau tiba-tiba emosi naik. Nah itu kan tanda-tanda bahwa dia belum bisa ngampuni Pak. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda seperti itu, dia biasa aja ya, berarti memang nggak ada kepahitan. Oke. Ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau seandainya suami mengurus perceraian diam-diam, tidak ada yang datang panggil saya ke pengadilan, jadi tanpa saya ketahui apakah bisa diputuskan secara sepihak begitu Pak?
sama sekali nggak tahu, nggak ada kabar gitu dia? Itu saya belum pernah tahu, Pak. Ya, setahu saya pengadilan itu pasti akan panggil, ada surat panggilannya, Pak. Itu pasti ke rumah. Oke, baik. Pasti itu pasti. Pasti ada panggilan ya ke rumah Pasti. begitu ya. Baik, mungkin cukup kelihatannya ya pertanyaannya ya, sudah cukup ya. Karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip ya mengenai hal tentang mengampuni, bagaimana segala macam begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Nason yang sudah sama-sama, Pak. Menjelaskan dan ini menjawab setiap pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya